Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terteploso Media. Kali ini saya menghadiri acara Jombang Festival 2024 dalam rangka menyambut ulang tahun Jombang yang ke-114. Dan hari ini saya bersama Cak Anas, beserta juga nanti Pak Camat juga Pak, menghadiri seminar kebangsaan. Terutama nanti kita ikuti momen sejarah tentang pembahasan titik nol Soekarno yang ada di Ploso. Oke, mungkin ada pesan Pak untuk pembukaan kita menghadiri seminar nanti. Ada segala upaya aktif kita budaya. Sekali lagi pada kesempatan hari ini, izinkan saya Ari Suara Jombang memandu kembali rangkaian seminar kebangsaan jejak tokoh bangsa di Kabupaten Jombang. Kita tahu ada tokoh bangsa yang begitu luar biasa di Jombang. Para viewer Terteploso, dalam tajuk hari ini sudah terus video kita dari di layar Videotron untuk seminar kebangsaan jejak tokoh bangsa di Kabupaten Jombang. QR code, jadi kami persilakan Anda bisa menghubungi panitia untuk melaksanakan registrasi terlebih dahulu. Registrasi nanti juga berkaitan dengan sertifikat untuk bisa masuk di tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu yang masih berada di luar, karena biasanya QR code itu agak sedikit lama untuk absensinya, jadi kami persilakan Anda bisa. Kemudian juga akan disampaikan juga babat tanah Jombang, disampaikan oleh narasumber. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya alhamdulillah dilahirkan di Jombang, tepatnya di Gang Budi, dekat proklamator, lahiran proklamator. Saya keturunan dari Bapak Muhammad Ali Rifai. Ya, sangat bangga sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok bisa saya ikut seperti ini? Dan saya heran sekali, tidak menyangka-nyangka saya bisa ikut. Apakah itu dari keturunan atau dari apa? Ya, itu aja yang saya ucapkan. Semoga yang datang di hari ini di sini semoga sehat walafiat dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang, baik, dan luar biasa. Cocok berarti kalau jadi bagian Kabupaten Jombang ya. Baik, sekali lagi Jombang Fan. Tepuk tangan dulu lagi ya, tidak hati-hati banget dulu ya. Sekali lagi ya, Spirit Jombang Inspirasi Negeri. Spirit Jombang Inspirasi Negeri. Kita akan seniman Alimu ya. Siap, sekali lagi Jombang Fest 2024. Spirit Jombang Inspirasi Negeri. Boleh diberikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Mohon izin rangkaian acara.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bukan di Surabaya, atau selama ini tidak tahu. Diskusi ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para sejarawan dan masyarakat luas. Hal ini tentunya perlu mengerti. Kita harus cermati dan digelar secara akademis, secara ilmiah, secara fakta, bagaimana realitinya. Karena kita tahu bahwa Soekarno lahir memang di era masih pemerintahan Belanda, di mana residennya itu dalam skup memang Depok Surabaya. Dan mungkin nanti teman-teman bisa mendiskusikan secara detail, karena saya sendiri lahir di Pontianak. Di kota Pontianaknya yang lebih besar disebutkan bukan desanya, tapi kita ingin menjustifikasi bahwa ada salah satu daerah di wilayah Kabupaten Jombang yang ternyata dulu. Selamat datang Profesor Dr. Anhar Wongong. Siap. Kegiatan seperti ini tidak hanya menambah dasar ilmu pengetahuan sejarah kita, tapi juga membangun semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia khususnya. Forum ilmiah seperti ini, baik yang bersifat kebangsaan maupun diskusi kesejahteraan, untuk terus kita dorong agar mengakar dalam budaya intelektual, khususnya di kalangan generasi. Mengajak bahwa kita semua untuk memanfaatkan segala media yang baik nasional maupun digital, agar diskusi sejarah ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas, terutama para kaum muda. Selain itu, sebenarnya juga ada berperan penting sebagai sumber referensi dalam upaya pengembangan materi dan silabus mata pelajaran sejarah di tingkat pendidikan nasional. Dan seperti ini tidak hanya menyoroti peran tokoh besar bangsa. Salah ada dari Jombang yang memang ternyata beliau dimakamkan di sini. Terus ini ada sebuah upaya penting untuk memastikan bahwa jasa dan perjuangan Gus Dur yang luar biasa itu bagi bangsa ini diakui secara resmi oleh negara. Kita tahu Gus Dur bukan hanya milik Nahdlatul Ulama atau Jombang saja, tetapi beliau adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Dan semoga langkah ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Jombang dan Indonesia pada umumnya. Akhir kata, semoga acara seminar ini berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam memperkaya narasi sejarah yang akurat dan komprehensif. Saya berharap hasil dari seminar ini dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan kita memajukan kajian-kajian kesejarahan yang berbasis pada data dan fakta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar kebangsaan dengan tema jejak tokoh bangsa di Jombang secara resmi saya nyatakan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan untuk PJ Bupati Jombang dan berkenan yang akan mendapatkan gambar yang bagus. Sudah siap teman-teman dari tim dokumentasi izin menghitung. Kami hitung dari sini. Bangsa di Kabupaten Jombang, Soekarno dan juga Gus Dur. Ada sebuah persembahan yang cukup menarik dari narasumber kepada penjabat Bupati Jombang. Terima kasih. Diberikan oleh Pak Sutomo. Begitu luar biasa, boleh diberikan tepuk tangan yang cukup meriah Bapak Ibu. Nice. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak penjabat Bupati Jombang berkenan hadir hari ini membuka secara dalam rangkaian seminar
kebangsaan jejak tokoh bangsa di Kabupaten Jombang, Soekarno dan juga Gus Dur. Inilah Prof. Dr. Anhar Gonggong, sejarawan dan akademikus Indonesia, para saudara pendiri Yayasan Aku dan Soekarno, jurnalis Soekarnois, Gus Pinhat Nur Rohman, budayawan dan inisiator Titik Nol Soekarno. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi, Sekretaris Komunitas Pelestari Sejarah Jombang, Mas Andi Setiawibowo atau Mas Andi Tepik Kompas. Kami persilahkan. Banyak mendapatkan informasi berkenaan dengan titik-titik yang pernah disinggah oleh Bung Karno di seluruh Indonesia itu, dan yang paling ujung yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi, Pak Profesor Anhar Gonggong, beliau seorang sejarawan yang saya pikir kita semua sudah mengenal beliau, gitu ya. Video Soekarno di pelosok karya kawan-kawan dari Titik Nol Soekarno. Kami menurut beliau selain dibentuk karena mereka adalah tokoh tengah belum disebutkan tadi tingkat lagi bapak itu mereka kepala sekolah itu dan tokoh dan itu lain pun juga sekolah tapi kontra kamu kontra yang takkan naik juga lain tapi mungkin yang bosan yang menyatakan nanti tunggal mereka itu dibosan. Percaya saja Pak Diposo. Juga mungkin tunggal mengenai cerita juga itu adalah kota kelahiran saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar kalian yang saya hormati, saya berbahagia sekali bisa hadir di acara Hari Jadi Jombang yang ke-114 dan Jombang Festival 2024. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan rekonstruksi dokumenter udara dari tahun 1947 yang menampakkan stasiun pelosok di sini ya, kemudian bergerak ke arah utara, kemudian ke kiri. Nah ini, nah disinilah rumah Bung Karno, tempat saya. Nah ini foto udara juga, dikeluarkan 1947. Ini memotret dari udara. Ini ya. Di mana lokasi sekolah peluru, yaitu di sini. Ini berada di sebuah gang buntu di daerah di desa Rejo Agung, Pelosok pada tahun 1964 tanggal 16 Januari. Foto ini berada di depan sebuah rumah tempat kelahiran Bung Karno seperti yang sudah ditayangkan di video tadi. Nah yang ada di tengah itu adalah Siti Edem. Siti Edem adalah seorang penulis dan jurnalis yang dipilih oleh Bung Karno, Jawa Timur, untuk menggali data tentang riwayat Soekarno. Nah, di sini, di foto ini, Siti Edem berpose dengan dua narasumber utama Bung Karno, yaitu Mbok Swi, kemudian Mbah Joyo. Dua nama ini masih sangat dikenal baik oleh warga Pelosok sampai sekarang. Mungkin bisa saya perkenalkan narasumber saya yang bisa bersaksi tentang Mbok Swi, Pak Mursyid. Monggo beri Pak Mursyid. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya untuk Pak Mursyid. Kemudian Pak Sugeng, monggo. Sama Mbak Hamid ya. Mbak Hamid, monggo. Nah, beliau ini bertiga adalah warga Pelosok yang lahir di Pelosok. Ini
saya kenalkan Mbak Amit, ini adalah cucu keponakan dari Mbok Suwi yang ketika Soekarno kecil menjadi pengasuhnya. Nah ini cucu Mbak Suwi, Mbok Suwi. Nah yang tengah ini namanya Pak Mursyid, yang menyaksikan bagaimana Mbok Suwi itu posturnya, profilnya seperti apa. Nah Pak Sugeng ini adalah orang yang bertemu dengan Mbah Joyodipo, teman masa kecil Bung Karno di Pelosok. Beliau-beliau ini adalah narasumber kami tentang cerita masa kecil Bung Karno di Pelosok. Tanpa beliau-beliau ini saya tidak akan dapat data apa-apa. Beliau-beliau ini membuat foto itu bisa berbicara kepada saya dan kita semua, bahwa yang berfoto di depan rumah kelahiran Bung Karno itu adalah Mbok Suwi dan Mbah Joyo. Itu terima kasih, monggo matur suwun. Terima kasih. Gambar selanjutnya. Nah ini seorang masinis stasiun Pelosok, namanya Pak Minto. Jadi Pak Minto penghuni di sini dari tahun 1960 sampai 1976, sampai beliaunya pensiun. Nah rumah ini sekarang sudah roboh. Oke, lanjut gambar selanjutnya. Nah ini kondisi rumahnya Bung Karno yang roboh tahun 2013, dan saya mengambil ini tahun 2019 sebelum pandemi. Ini rumahnya berupa fondasi bagian depan itu 8 meter, ke belakang sekitar 12 meter. Nah rumah ini, bekas rumah ini, fondasi ini sering dipakai oleh warga untuk melakukan sejumlah kegiatan. Jadi bulan Juni, bulan Agustus itu diadakan kegiatan di sini oleh warga. Ini bentuk. Jadi saya kira kita harus mengerucutkan tema pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa generasi muda bagaimana supaya lebih cinta terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan paham tentang sejarah bangsanya. Kemudian tercipta pemahaman kolektif bahwa Jombang adalah bumi kelahiran Bung Karno. Saya kira ini akan coba kita bedah pada pagi hari ini hingga siang nanti. Next. Tentang sejarah Jombang sebagai bumi kelahiran Bung Karno. Kemudian ada kegiatan outing, misalnya semacam mengadakan kegiatan wisata sejarah, karena saya merasa beruntung sudah 2 kali mengunjungi ekosistem kalau saya katakan. Jadi tidak hanya situs di mana rumah lahir Bung Karno, tapi juga di mana Pak Sukeni mengajar, di mana pertama kali Soekarno sekolah, dan di mana Soekarno pertama kali belajar mengaji. Kemudian perlu juga barangkali ini untuk sasaran anak muda melakukan gimmick-gimmick sebagai bagian dari strategi budaya. Misalnya merancang angka gimmick bertemakan sejarah sebagai bagian dari strategi budaya. Saya mungkin bisa memberi ilustrasi bahwa suatu ketika saya berbicara, ngobrol santai dengan ketua TACB Jakarta untuk memberi perhatian ekstra terhadap pewaris pemuda sebagai pewaris negeri, yaitu fokus pada segmen generasi muda, karena mereka lah sebenarnya pewaris kita semuanya yang akan meneruskan budaya kita, yang akan meneruskan sejarah kita, dan tentu saja kita berharap ada transformasi tutur dari generasi kita ke generasi berikutnya dan ke generasi seterusnya. Jadi kita pastikan bahwa sejarah dan nilai-nilai jati diri bangsa berbeda, sionya berbeda. Kalau 1901 berarti beliau Bung Karno sionya Karno. Tetapi kalau lahirnya 1902 beliau sionya Macan. Nah, tentang bagaimana karakter Karbo dan bagaimana karakter Macan yang percaya atau mau membaca literasi dari pengertian sio, bisa juga dicari di berbagai macam sumber literasi menjelaskan bahwa ini ada 2 karakter yang berbeda. Tinggal mungkin kita bisa ilmu kirologi kira-kira mana yang cocok buat sosok proklamator kita. Next. Jadi yang pertama saya kira harus ada gerakan cinta sejarah disertai gerakan pelurusan sejarah. Nah ini saya merasa perlu menyampaikan tentang 17 dan 18 Agustus 1945. Sebelum kita bicara tentang sejarah kapan dan di mana Soekarno dilahirkan.
ibu bapak sekalian, terutama para guru, itu mengingkari fakta, mengingkari sejarah. Karena 17 Agustus itu belum ada Republik Indonesia. Dan bunyi proklamasi adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bangsa. Di bagian terakhir pun Soekarno-Hatta bukan atas nama presiden atau presiden. Kami atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kapan Republik berdiri? Besoknya 18 Agustus 1945. Jadi ini saya kira harus jadi concern para guru dan kita semua, supaya mulailah kita meluruskan dari hal-hal yang sangat elementer, akan mendasar tetapi sangat fundamental bagi pembangunan jati diri kita bangsa ke depan. Nah, kemudian tentang Peloso, kepala Bung Karno. Ini juga saya katakan tadi, harus ada semacam kegiatan yang terus-menerus, barangkali melalui forum TACB, kegiatan seperti ini, FGD, dan sebagainya, untuk tetap memperkuat, karena fakta-fakta ternyata ada. Tentang dan terkait dengan status quo, ini saya kutip dari pernyataan Mas Guru Soekarno Putro, beliau ketua Yayasan Bung Karno, ketika teman-teman dari Jombang menghadap kepada Guru Soekarno Putra dalam kapasitas sebagai ketua Yayasan Bung Karno, kita sodorkan fakta-fakta tentang Jombang dan tentang 1902. Mas Guru nyatanya kekeh bahwa Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901, akhirnya menyatakan kalau begitu status quo. Tapi kalau menurut Profesor Aragomo tidak ada sejarah status quo. Artinya yang percaya 1901 ya silakan, yang 1902 ya silakan. Tapi ini adalah statement dari Mas Guru. Artinya kalau kita sebagai oportunis sejarah mengatakan bahwa dari keluarga biologis Bung Karno mengatakan status quo, artinya kan juga ada keraguan apakah benar 1901 atau jangan-jangan 1902. Apakah benar Surabaya atau jangan-jangan di Gamblutu, Peloso, Jombang. Nah, kemudian yang ketiga, saya mendorong dan mendukung TACB Kabupaten Jombang untuk menetapkan rumah kelahiran Bung Karno di Peloso sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Setidaknya itu yang pasti dan bisa dilakukan. Baru setelah itu barangkali bisa diperjuangkan untuk meningkat statusnya menjadi cagar budaya tingkat provinsi dan terakhir menjadi cagar budaya tingkat nasional. Saya kira kegiatan itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari TACB, Mas Guru dan teman-teman. Oke, berikutnya. Secara pasti semuanya tidak pada. Saya sudah katakan dalam surat, tolong buku ini diserahkan dan dibagikan kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru. Tapi yang terjadi apa? Cuma dipajang di lemari ke kantin anak SMA oleh kru TV itu. Yang ditanyakan adalah apa ibu kota Jawa Tengah, apa kepanjangan MPR. Tidak satu pun dari 4 siswa SMA itu mampu menjawab. Ada yang mengatakan ibu kota Jawa Tengah adalah Solo, ada yang mengatakan ibu kota Jawa Tengah adalah Yogyakarta. Dan apa kepanjangan MPR, tidak satu pun yang bisa menjawab. Nah, apa artinya? Kalau anak-anak SMA dan anak didik kita seperti ini, masa depan Republik ini pasti buram. Tidak kan adalah dia membuat kurikulum merdeka. Nah, kata merdeka tidak perlu digunakan karena pendidikan itu memang tujuannya untuk memerdekakan. Jadi kata merdeka dalam kurikulum itu mubazir. Karena kita duduk di sini sebagai orang pendidikan karena kita punya kemerdekaan untuk berpikir. Kalau enggak kan enggak. Jadi kata merdeka yang dikaitkan dengan kurikulum itu salah besar. Nah, kesalahan daripada pemerintah sekarang
mengangkat Menteri Pendidikan yang tidak mengerti pendidikan. Sedangkan tujuannya penetapan itu sendiri adalah sebagai KJB saya bersama beberapa teman ini antara lain adalah dengan begitu kalau kita tetapkan sebagai yang tadi disebut situs kelahiran Bung Karno, bukan rumah kelahiran Bung Karno ya, ini akan lebih bagus karena bisa dibuatkan sebuah penelitian zonasi. Jadi peta zonasinya bisa dibuat, visi secara anggaran juga bisa mendukung coba. Dan kita bawa ke pusat nasional supaya anggaran nasional pun ada cantolannya. Ya, itu tadi. Sehingga tadi diawali dengan mungkin ini tanahnya orang harus dibebaskan. Maka ini harus menjadi aset muda, ya, menjadi aset muda. Dan kami dapat di Badan Aset kemarin di bidang aset itu antara seperti itu akan ditetapkan di ganti rugi ya, atau di ganti untung atau diganti lah itu sebagai menjadi milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah kan bisa membuat jalan menjadi luas, mengatur tata ini sesuai master plan yang akan mereka buat atas dasar yang namanya peta zonasi. Itu hanya saja mungkin itu tambahan kami. Barangkali nanti ini pada teman-teman yang lain akan juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ini terkait dengan kegiatan Sarasian ini, artinya ada sebuah kesimpulan yang harus dituangkan dan segera ditindaklanjuti. Insya Allah teman-teman kecamatan tahun 2025 ini akan melaksanakan sesuai dengan instruksi dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk kegiatan terkait dengan Bung Karno. Insya Allah nanti bulan Juni sudah kita alokasikan kegiatan pameran UMKM dan Sarasian terkait dengan kegiatan untuk memperingati Bung Karno, yaitu di bulan Juni. Artinya Bapak Ibu, kita juga minta kepada teman-teman di kabupaten, teman-teman di kecamatan juga untuk dibantu, didukung, dan salah satu kegiatan nanti ada setiap bulan, ada kegiatan-kegiatan mungkin di bulan Desember, Januari itu kegiatan durian di Wonosalam. Bulan apakah nanti bisa segera ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah teman-teman di pelosok, kepala desa dan masyarakat pelosok siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan karena Bung Karno itu adalah sebuah tokoh yang besar. Alhamdulillah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pelosok. Mohon dukungan dan bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang harus diluruskan. Agus Sunyoto dalam sebuah buku hasil dari diskusi di gedung MPR tahun 2018 ada dokumennya. Untuk itu kalau memang betul saya usul masuk rekomendasi karena Bung Karno salah satu karyanya adalah proklamasi dan kita berada di tanah darah Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi dari rangkaian seminar kebangsaan jejak tokoh bangsa di Kabupaten Jombang, kami persilakan teman-teman dari tim panitia, teman-teman dari pemerintahan boleh dibantu teman-teman. Dari jalur itu yang beda. Yang belum tidak nol, tidak. Kita bisa
Sama itu Pak Rosong kita tadi nganterin ke mobil oleh.